sekalian. Ya, selamat pagi. Salam. Halo. Tes. Jelas, Pak, jelas. Oke, sudah ya. Terima kasih. Assalamualaikum bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua juga. Selamat datang, selamat pagi untuk para peserta online di pagi hari ini. Dan juga selamat menunaikan ibadah puasa. Oke, kami sangat senang dan bangga atas keikutsertaan Bapak dan Ibu untuk mengikuti workshop ini, Coach Your Team Performance, yang secara berkala melalui coach. Selanjutnya sebagai pembukaan dari acara ini, saya serahkan kepada MC kita, Ibu Riana Dianti. Dipersilakan Ibu Riana Dianti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bapak Ibu semuanya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Coach Your Team Performance, di mana acara ini kami persembahkan kepada Bapak Ibu yang saat ini menjadi leader di berbagai organisasi, dan acara ini dipersembahkan oleh komunitas coaching untuk negeri. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Saat ini yang sudah hadir sekitar 20 orang peserta ya, dari berbagai organisasi dan instansi di seluruh Indonesia. Luar biasa ini. Saya ucapkan selamat menikmati workshop kali ini. Baik Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa pada workshop kali ini Bapak Ibu akan mendapatkan beberapa sesi, di mana sesi yang pertama Bapak Ibu akan mendapatkan penjelasan tentang apa itu coaching dan kompetensi apa saja sih yang harus dimiliki oleh seorang coach. Nah, materi ini nanti akan disampaikan oleh Coach Basbas dan Coach Idasya. Kemudian selanjutnya di sesi berikutnya Bapak Ibu akan merasakan sensasi langsung nih di coaching oleh para praktisi coach untuk negeri. Dan pada sesi berikutnya Bapak Ibu akan merasakan praktek langsung bagaimana melakukan percakapan coaching. Dan pada sesi ini kami sebut sebagai mentoring coaching yang akan nanti dipandu oleh Coach Idasya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya menangkap sepertinya sudah ada aura tidak sabar nih untuk mengikuti acara demi acara pada workshop kali ini. Namun mohon izin sebelumnya saya akan mengapresiasi para praktisi coach yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kepada Coach Basbas nih, mana mohon dimunculkan nih para praktisi coach videonya. Kepada Coach Basbas, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kemudian Coach Idasya, Assalamualaikum Coach Idasya. Kemudian ada Coach Lailan. Mana nih Coach Lailan? Ya, Coach Lailan, Assalamualaikum Coach Lailan. Kemudian ada Coach Handi. Coach Handi.
Mana? Ya, selamat pagi Coach Sandy. Kemudian ada Coach Max. Mana nih Coach Max? Coach Max, ya, selamat pagi Coach Max. Kemudian ada Coach Yani. Selamat pagi Coach Yani. Oke, ada Coach Iwan. Sudah hadir belum Coach Iwan? Ya, Coach Iwan sudah hadir. Assalamualaikum Coach Iwan. Kemudian ada Coach Ila. Coach Ila sudah hadir? Belum ya, belum hadir. Kemudian ada Coach Yuda. Ada Coach Yuda? Ya, Assalamualaikum Coach Yuda. Sebenarnya sudah tersebut semua ya para coach. Coach Max sudah ya tadi. Coach Max, Coach Max. Ya, selamat pagi Coach Max. Ya, sudah ya. Baik Bapak Ibu, saya tidak akan berpanjang kata. Saya akan memanggilkan seseorang yang sudah berupaya maksimal nih untuk terselenggaranya acara workshop kali ini. Beliau adalah Coach Lailan F. Saidina. Beliau selaku ketua panitia pada workshop kali ini. Di samping beliau sebagai praktisi coach, beliau juga seorang dosen dan trainer. Beliau juga pendiri dari Tanda Seru Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita sambut dengan penuh semangat Coach Lailan. Silahkan Coach Lailan. Ya, baik. Terima kasih Coach Triana yang luar biasa atas energinya pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kita semuanya. Ya, sebelumnya saya ingin apresiasi dulu atas kehadiran Bapak Ibu di acara workshop kali ini. Sebagai informasi, saya ingin sampaikan bahwa acara ini diikuti oleh kurang lebih 36 peserta yang sudah mendaftar. Teman-teman adalah para pimpinan leader atau leader di berbagai organisasi, baik itu di BUMN, ada dari organisasi instansi pemerintah, organisasi nirlaba, maupun pemilik UMKM atau personal yang tertarik untuk mengembangkan diri dengan pendekatan coaching atau coaching development ini. Sebelumnya izinkan saya juga untuk mengapresiasi teman-teman coach yang sudah terlibat penuh dalam acara ini mulai dari awal sampai terselenggaranya hari ini. Sekali lagi saya ulangi, ada Coach Iwan di Jakarta, Coach Ila di Medan, Coach Riana di Depok, kemudian Coach Yani di Jakarta, Coach Mac di Jakarta, Coach Yuda di Depok, dan Coach Handi di Bandung. Dan yang paling spesial saya ingin apresiasi atas support maksimalnya untuk acara kita hari ini adalah dua orang fasilitator coach yang sangat luar biasa. Saya ingin perkenalkan satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama ada Coach Bas-Bas atau lengkapnya Basrah Basir LCPC ACC. Beliau adalah seorang Associate Certified Coach di International Coach Federation, dan beliau juga seorang eksekutif dan business coach yang saat ini tercatat sebagai Associate Coach at Love Institute of Coaching, dan yang pastinya beliau adalah founder dari Coaching untuk Negeri. Dan yang kedua ada Coach Idasya atau Coach Idasya Frida LCPC ACC. Beliau juga seorang Associate Certified Coach International Coach Federation, dan beliau juga sebagai seorang eksekutif dan business coach, dan juga tercatat sebagai Associate Coach di Love Institute of Coaching, dan beliau juga co-founder dari Coaching untuk Negeri. Bapak Ibu, beliau yang sebentar lagi akan membahani sesi per sesi di acara workshop kita kali ini, Coach Your Team Performance, tanggal 25 April 2020, sambil kita menjalankan ibadah puasa buat yang menjalankan. Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin ulangi sedikit ya, apa yang menjadi latar belakang teman-teman di Coaching untuk Negeri menyelenggarakan acara ini. Salah satu hal yang menjadi dasar pemikiran kami adalah berangkat dari satu survei yang dilakukan oleh ICF Global Coaching belum terlalu lama, sekitar tahun 2016, di 137 negara, sebagaimana yang pernah kami cantumkan juga di flyer yang sudah Bapak Ibu baca. Ada satu hasil yang sangat menakjubkan, di mana 76% pemimpin atau manajer di berbagai organisasi di 137 negara yang menjadi objek survei ini, ternyata mereka menggunakan pendekatan coaching dalam mengelola tim mereka.
Dan yang sangat luar biasa juga Bapak Ibu, perlu kami sampaikan, ternyata memimpin dengan pendekatan coaching ini bukan hanya efektif dalam mengelola tim, tetapi juga ternyata sangat mampu dan cukup terbukti dalam meningkatkan kinerja tim yang persentasenya hingga 70%. Nah, saya percaya Bapak Ibu kemudian muncul pertanyaan, apa sih yang membuat memimpin dengan gaya coaching ini mampu meningkatkan performa tim hingga 70%? Nah, simpan dulu jawaban pertanyaannya. Saya yakin Bapak Ibu sudah ingin segera mengetahui jawabannya. Lalu ada pertanyaan lain yang mungkin Bapak Ibu juga sedang menggelayut di benak Bapak Ibu saat ini. Kalau begitu, jika memang ya, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan keterampilan sebagai seorang leader as coach yang akan bisa meningkatkan performa kinerja tim kita nantinya. Nah, sebentar lagi Bapak Ibu, jawaban atas dua pertanyaan kunci ini akan segera kita temukan. Oleh karena itu, langsung saja dengan hormat dan bangga kita sambut dengan sukacita coach fasilitator kita yang pertama, yaitu Coach Basbah atau Basrah Basir LCPC ACC. Kami silakan Coach Basbah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, salam hormat kami dan ucapan terima kasih kami berikan khusus kepada Coach Lailan sebagai ketua panitia yang telah mempersiapkan acara kita hari ini. Kemudian yang kami hormati juga teman-teman praktisi coach di Coaching untuk Negeri, ada fasilitator kita juga bersama dengan saya, Coach Idasya, kemudian teman-teman praktisi coach yang telah hadir ya di sesi hari ini. Selain Pak Lailan, ada Coach Yuda, ada Coach Yani, ada Coach Riana, ada Coach Max, ada Coach Iwan, ada Coach Handi, dan ada Coach Ila yang telah hadir. Terima kasih untuk kehadiran, ada Coach Max ya, untuk kehadiran teman-teman di sesi pagi hari ini. Dan yang kami banggakan, Bapak Ibu semua, para peserta workshop Coach Your Team Performance. Kami ucapkan buat Bapak Ibu yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah, mudah-mudahan sampai dengan berbuka puasa nanti, ibadah kita bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Baik, teman-teman sekalian, sekali lagi selamat datang di program ini. Program ini adalah program yang sekali lagi seperti yang disampaikan oleh MC tadi dan dua panitia, bagi para pemimpin-pemimpin di organisasi yang ingin mengembangkan timnya, meningkatkan kinerja timnya dengan pendekatan coaching. Nanti kita ada dua segmen seperti yang dijelaskan tadi. Segmen pertama, saya dan Coach Idasya akan menyampaikan pemaparan tentang konsep Coach Your Team Performance. Kemudian kita nanti akan istirahat 10-15 menit di sekitar jam 10.20 ya, sampai 10.30 kita akan masuk kembali 10.30 untuk ke sesi mentoring dan sesi one-on-one coaching. Baik, teman-teman sekalian, di awal ini kami akan menjelaskan dulu beberapa konsep ya kepada teman-teman yang telah hadir dari berbagai kota di Indonesia. Kita share dulu teman-teman materinya. Oh ya, sebelum kita share materi, saya ingin cek suasana dulu teman-teman ya. Cek suasana dulu, bagaimana perasaan kita di pagi hari ini. Silahkan teman-teman, saya akan lakukan jajak pendapat dulu ya terhadap perasaan dan apa manfaat yang teman-teman ingin dapatkan di sesi workshop ini. Ya, silahkan teman-teman untuk vote. Bagaimana perasaan teman-teman saat ini? Apakah optimis, semangat, bahagia, penuh tantangan, atau lainnya? Silahkan teman-teman pilih. Ya, terima kasih yang telah memilih. Bahagia, terima kasih. Ya, silahkan teman-teman. Ya, kami masih menunggu. Oke.
Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih ya untuk pollingnya. Kita lihat hasilnya. Oke. Ya, ternyata hari ini sebagian besar peserta mengatakan optimisme ya, semangat, optimis dan bahagia. Juga ada yang berada situasi dengan penuh tantangan. Artinya, hari ini semangat positif itu telah hadir dalam perasaan kita. Terima kasih teman-teman, dan kami juga terima kasih. Sebagian besar 46% itu ingin mendapatkan cara meningkatkan kinerja tim. Kemudian ya sebentar, saya share dulu hasilnya ya. Ini ya teman-teman ya hasilnya ya. Jadi perasaan paling dominan optimis, kemudian semangat, bahagia dan penuh tantangan itu di-vote oleh 3 orang. Ini hampir merata ya perasaannya. Kemudian untuk manfaat, sebagian besar ingin mendapatkan cara meningkatkan kinerja tim, kemudian keterampilan melakukan coaching dan pengetahuan tentang coaching. Mudah-mudahan semangat ini kita bisa jaga, terutama semangat optimis, bahagia dan semangat untuk kemudian bisa manfaat yang ingin kita dapatkan, kita bisa dapatkan juga di sesi hari. Terima kasih teman-teman. Nanti kita ada beberapa poll lagi ya sepanjang sesi hari ini. Sekarang saya akan ke materinya terlebih dahulu. Oke, mohon pada teman-teman untuk di stop dulu videonya biar gambarnya kelihatan utuh. Oke, terima kasih. Ya, teman-teman, konsep Coach Your Team Performance adalah bagian dari program Leaders as Coach. Pertanyaannya sekarang ada, ini perkenalan singkat saja tadi udah disampaikan ya oleh Coach Ailan, terima kasih. Coach Your Team Performance adalah sebuah program yang dirancang untuk membekali para pemimpin di organisasi sehingga dapat menggunakan pendekatan teknik dan percakapan coaching di tempat kerja atau di organisasi yang memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja individu dan organisasi. Artinya, teman-teman, yang kita maksudkan dengan Coach Your Team Performance adalah bagaimana seorang leader di organisasi, baik organisasi profit ataupun organisasi nirlaba, itu bisa menggunakan pendekatan teknik dan percakapan coaching kepada timnya sehingga bisa berdampak kepada peningkatan kinerja dianya secara pribadi sebagai leader, timnya juga secara keseluruhan di organisasi. Oke, kita lihat dulu nih apa yang membuat coaching menjadi sebuah hal yang menjadi tren ya saat ini. Kita lihat dulu ada fenomena dunia kerja saat ini. Ya, ini ya teman-teman, dampak digitalisasi. Beberapa tahun yang lalu ini di kabinet sebelumnya ya, ada foto seperti ini teman-teman, dekat di badan jauh di hati ya, para pemimpin-pemimpin kita ini duduk bersama-sama dengan sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Teman-teman sekalian, sewaktu saya menjadi seorang direktur di sebuah perusahaan konsultan, saya pernah mengalami situasi seperti ini dengan tim saya, teman-teman sekalian. Bayangkan, tim saya itu ingin berkomunikasi dengan sesama tim ya. Jadi ada 2 individu nih, dia meja kerjanya bersebelahan, saling berdekatan. Bayangkan teman-teman, akibat pengaruh digitalisasi, dia menggunakan gadgetnya untuk berkomunikasi, padahal kan dia berdekatan gitu. Dan ini yang membuat sekarang ini tingkat kualitas hubungan antar individu di dalam organisasi dan juga sesama tim itu cenderung menurun karena pengaruh digitalisasi. Kemudian yang berikutnya ada fenomena generasi milenial. Hari ini teman-teman, data yang terakhir ini 2016 ya, di data tahun 2019 malah generasi milenial itu sudah menempati posisi paling banyak di angkatan kerja atau di dunia kerja Indonesia. Artinya udah melewati generasi X ya, kalau di 2016 ini data, mohon maaf ini belum kita update ya, itu sekarang justru adalah generasi milenial. Dan tahukah teman-teman bahwa generasi milenial itu tidak bahagia di tempat kerja? Karena survei yang dilakukan oleh Jobstreet.co di Indonesia, itu 33,4% responden yang dari generasi ini tidak bahagia di tempat kerja. Dan mereka salah satu
poin yang penting yang ingin kami garis bawahi adalah 5.500 responden memaparkan bahwa gaya kepemimpinan otoritarianisme menjadi faktor ketidakbahagiaan di tempat kerja. Survei lain yang dilakukan Gallup menunjukkan bahwa fenomena generasi milenial di tempat kerja itu menginginkan leadersnya bertindak sebagai seorang coach. Belum lagi saat ini dengan fenomena VUCA ya, bagaimana dunia cepat sekali berubah, penuh ketidakpastian, penuh ambigu. Ini membuat dalam gaya kepemimpinan pun diperlukan gaya kepemimpinan yang adaptif dan fleksibel. Dan salah satu fenomena yang bisa, atau salah satu pendekatan yang bisa menjadi solusi bagi situasi saat ini adalah pendekatan leaders as coach. Sebelum itu, teman-teman sekalian, saya akan munculkan kembali polling kita ya, teman-teman ya. Untuk poll yang kedua, sebentar. Oke, sebentar teman-teman, sekarang kita cek kepada teman-teman yang berada di organisasi masing-masing. Saya akan mengajukan kembali jajak pendapat tentang teman-teman. Silahkan untuk dijawab teman-teman sekalian. Yang pertama, organisasi saya sudah mulai merasakan dampak digitalisasi yang mempengaruhi kualitas hubungan dan percakapan di sesama tim. Silahkan teman-teman, jika memang teman-teman di organisasi teman-teman atau di tim teman-teman ada situasi itu yang tadi saya jelaskan, dampak digitalisasi dalam mempengaruhi kualitas hubungan, silahkan jawab iya. Silahkan teman-teman. Ya, silahkan. Kami masih menunggu teman-teman, silahkan untuk melihat di situasi organisasi atau tim kerja teman-teman sekarang, bagaimana dampak tadi ya, dampak perubahan terhadap pengelolaan tim teman-teman. Misalnya mulai dominannya kemudian milenial di organisasi, adanya pengaruh digitalisasi, adanya dampak VUCA. Terima kasih ya buat teman-teman, kami masih menunggu. Ya, terima kasih. Kita akan akhiri 3 menit lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Yuk kita lihat hasilnya. Ya, ternyata teman-teman sekalian, 87% dari kita yang mengisi jajak pendapat ini melihat bahwa di organisasi kita sudah terasa dampak digitalisasi. Dan 87% juga itu mulai melihat dominannya keberadaan milenial di organisasi. Untuk dampak VUCA, yang paling besar dari hasil survei ini adalah mengenai ketidakpastian, uncertainty ya. Baru kemudian ada complexity dan ambigu serta penuh gejolak. Artinya yang paling dominan adalah ketidakpastian. Teman-teman sekalian, kita akan melihat nanti bagaimana pendekatan coaching, pendekatan leader as coach itu akan bisa menjadi solusi dari mengatasi 3 situasi ini. Teman-teman sekalian. Ya, saya akan share kembali. Oke. Teman-teman sekalian, saya ingin mengatakan bahwa dari beberapa literatur, dari beberapa pengalaman di banyak organisasi, terutama kalau kita melihat organisasi di luar negeri ya, khususnya di negara-negara maju, terkhusus lagi di Amerika, itu data menunjukkan bahwa lebih dari 80% para manajer dan leaders di organisasi tersebut, baik bisnis maupun organisasi non-profit, itu sudah menggunakan gaya kepemimpinan seorang coach. Artinya, saat ini memang di tengah kondisi tersebut, organisasi membutuhkan gaya kepemimpinan seorang leaders as coach. Apa yang membuat pendekatan ini menjadi penting selain situasi yang tadi disebutkan? Teman-teman sekalian, dari 3 lingkaran ini, kita
melihat bahwa seringkali seorang pemimpin, terutama untuk di area bisnis ya teman-teman sekalian, itu fokus memperhatikan urusan bisnisnya. Bagaimana misalnya omset bisa naik dan sebagainya. Terkadang urusan people, urusan manusianya atau timnya itu terlupakan dan diserahkan kepada bagian yang khusus menanganinya, misalnya bagian HR atau bagian SDM. Padahal teman-teman di era tadi ya, VUCA, di era yang perubahan begitu cepat, itu tanggung jawab untuk mengelola people itu bukan semata-mata tanggung jawab bidang tertentu. Jadi seorang leader di organisasi, agar supaya bisnisnya berkembang karena ini ada irisannya, maka perlu juga memperhatikan bagaimana people atau tim ya, dalam konteks lebih kecil di tim di organisasinya ini, itu juga bisa menjadi perhatiannya. Sebab ini saling terkoneksi. Tidak akan berkembang sebuah bisnis kalau tim di dalamnya juga tidak berkembang. Seperti yang disampaikan dalam sebuah buku ya, setiap individu dalam tim kerja akan lebih terlibat dengan pekerjaan mereka ketika mereka mampu melakukan apa yang terbaik dari mereka. Artinya teman-teman sebagai seorang pemimpin, ketika teman-teman mampu mengembangkan tim teman-teman untuk mengeluarkan potensi terbaiknya, maka sesungguhnya mereka akan melakukan yang terbaik dari diri mereka dan otomatis urusan bisnis, urusan organisasi juga akan menjadi baik. Bill Gates mengatakan untuk sukses setiap orang butuh seorang coach. Malah di General Electric itu seseorang bisa dipromosikan ketika dia sudah mengikuti program yang namanya program coaching. Teman-teman, begitu dominannya pengaruh pendekatan gaya kepemimpinan coaching terhadap peningkatan kualitas di organisasi. Ya, ini perbandingannya ya, pola tradisional, leaders as manager, pendekatan sekarang adalah leaders as coach. Jika pendekatan tradisional itu lebih bersifat reaktif, menghadapi tantangan dan situasi, dalam pendekatan leaders as coach itu bagaimana bisa merancang goals dan perencanaan yang lebih matang. Nanti teman-teman akan melihat bahwa ketika seseorang memiliki kemampuan melakukan coaching, maka salah satu hal yang nanti dia bisa lakukan dalam percakapan coaching dengan timnya adalah bagaimana memfokuskan timnya agar supaya bisa mencapai goals yang diinginkannya. Jika tradisional mendelegasikan tugas atau tanggung jawab, kalau di coach itu lebih kepada bagaimana bisa tim kita itu memiliki rasa tanggung jawab. Di dalam tradisional manager itu mengkontrol ada di manajernya, di coach itu coachnya lebih memberikan afirmasi dan dukungan. Kemudian jika di dalam tradisional itu melihat, mereview kinerja tahunan, kalau ini lebih kepada observasi dan feedback secara reguler. Nanti teman-teman melihat bahwa ketika seorang pemimpin itu memiliki kemampuan coaching, maka salah satu kompetensi yang dia miliki adalah bagaimana bisa memanage progres dari kualitas rencana aksi si timnya dengan cara bagaimana dia bisa memberikan feedback yang konstruktif maupun positif di antara interval waktu program coachingnya. Dan yang terakhir untuk komunikasi di leadership coach itu komunikasinya clear, jelas, dan mengajukan pertanyaan. Nanti kita akan bahas bagaimana teman-teman sebagai seorang leadership coach itu bisa mengajukan pertanyaan yang memberdayakan. Jika di tradisional itu mengklarifikasi pertanyaannya. Oke, kita masuk apa kaitannya kemampuan seorang coach dengan peningkatan kinerja, karena tema kita hari ini adalah Coach Your Team Performance. Teman-teman, ada sebuah rumusan ya tentang bagaimana kinerja bisa ditingkatkan. Jadi ternyata setelah diteliti, kinerja itu akan lahir dari penjumlahan, motivasi, ability atau kemampuan, dan kondisi lingkungan. Teman-teman sekalian,
Ini menunjukkan bahwa ketika tim kita, kalau kita ingin meningkatkan kinerja tim kita, tentu kita perlu meningkatkan motivasi mereka. Kita perlu meningkatkan kemampuan mereka dalam bekerja. Dan tentunya bagaimana menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga mereka bisa bekerja dengan baik. Jika kita melihat sebagai seorang leader, tentu kan lingkungan dalam konteks sederhana, kita bisa menciptakan lingkungan di tim kita yang kondusif agar supaya situasi kerja menjadi dominan. Jika kita abaikan lingkungan misalnya terkait dengan undang-undang, gaji dan sebagainya, kita fokus kepada dua hal yang utama ya teman-teman. Karena sesungguhnya survei menunjukkan 75% orang meninggalkan atasannya itu bukan karena pengaruh semata-mata lingkungan di organisasinya dalam pengertian gaji, kemudian aturan dan sebagainya, itu lebih dominan adalah faktor hubungan emosinya dengan atasannya. Itu survei sudah lama ya dilakukan ya, 75%. Artinya faktor motivasi itu menjadi salah satu faktor yang penting mempengaruhi kinerja seseorang. Untuk itu, teman-teman sekalian, kita akan melihat dari dua sudut pandang ini, ya teman-teman sekalian ya. Jadi kita akan mengkoneksikan bagaimana sebenarnya dengan kita memiliki kemampuan seorang coach, kita bisa meningkatkan kinerja dalam konteks tadi, kita di rumus tadi, setidaknya kita bisa meningkatkan motivasi dan ability atau kemampuan dari tim kerja kita. Ada 4 kategori, teman-teman. Kalau kita membuat diagram 4 kuadran ya, membuat diagram Kartesius dengan sumbu ability dan motivation, maka kita melihat ada 4 kategori nih. Kategori yang terbawah, ada tim kita itu rendah motivasinya dan juga rendah ability-nya, ya. Kemudian ada yang tinggi ability-nya di kategori 3 tapi rendah motivasinya. Jadi untuk kategori yang ketiga ini biasanya orang-orang yang sudah berpengalaman ya, udah bekerja sekian lama ya. Dia punya keterampilan udah oke, hanya saja karena sudah lama dan bisa terjadi dia ditempatkan di tempat itu saja membuat motivasinya menjadi turun. Kemudian ada kategori 2, dia motivasinya tinggi tapi keterampilan rendah. Ini biasanya anak-anak yang baru masuk ya, baru join di dalam organisasi, di dalam tim, biasanya semangatnya tinggi, hanya saja karena dia baru, keterampilannya masih rendah. Dan di kategori yang pertama, dua-duanya high, jadi high ability, high motivation. Teman-teman, di 4 kategori ini nantinya kita bisa melakukan pendekatan coach. Jadi selama ini kan di banyak organisasi, orang-orang yang di coaching itu adalah orang-orang yang performanya rendah, teman-teman sekalian. Sebenarnya tidak seperti itu, tidak mutlak seperti itu, karena orang-orang yang di kategori 1 pun yang dua-duanya high, itu juga perlu di coaching untuk mempertahankan kinerjanya dan performanya, itu agar supaya jangan turun. Kemudian di kategori yang low pun, yang kadang kan kalau yang rendah-rendah dua-dua ini kebanyakan kalau nggak bisa dibina, dalam tanda petik dibinasakan gitu. Ada banyak kasus teman-teman dari pengalaman saya membina beberapa orang leaders exco di organisasinya, dengan setelah dia melakukan pendekatan coaching, maka orang yang di kategori 4 ini pun ternyata bisa diselamatkan. Itu yang kita menyebutnya sebagai coach as miracle worker. Ada keajaiban yang terjadi ketika para pemimpin di organisasi menggunakan pendekatan coaching untuk kategori orang-orang yang seperti ini. Untuk kategori yang kedua ya, coach as trainer, bagaimana kita sebagai coach bisa juga bukan memberikan training, nanti kita akan lihat bedanya ya, pendekatan coaching dengan pendekatan yang lain, tapi coach yang di dalam percakapan coachingnya itu bisa mendorong si coach untuk tahu apa yang terbaik agar supaya ability-nya meningkat dan bagaimana dia bisa termotivasi mengejar ability-nya. Untuk itu teman-teman, yuk kita cek dulu sebelum kita lanjut ke materi tentang apa sih coaching sebenarnya. Ini masih pengantar dari konsep leaders as coach-nya. Silakan kita akan cek kembali ya teman-teman sekalian. Kita akan cek di organisasi teman-teman dari 4 kategori tadi, yang mana yang paling dominan. Yuk kita cek lagi.
Kita mapping tim kita. Silahkan teman-teman merujuk kepada 4 kuadran pemetaan tadi. Menurut Anda tim Anda yang paling mendominasi pada kuadran mana? Kategori 4, low ability, low motivation. 3, high ability, low motivation. Kategori 2, low ability, high motivation. Yang 1, high ability, high motivation. Silahkan teman-teman, yang mana yang menurut teman-teman paling dominan ini di tempat kerja atau di organisasi teman-teman masing-masing. Silahkan. Ya, terima kasih. Ya. Oke, kami udah 6, 7, 8 orang. Silahkan lanjut. Ya. Kami masih menunggu 15 detik lagi. Oke, sip. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengisi survei kami. Ya, ternyata yang paling dominan itu di kategori 2 dan 1 ya. Terima kasih, selamat dan kami mengapresiasi ini tidak ada yang dominan di kategori 4. Banyaknya di 1, 2 dan 3 dan sekali lagi kami sampaikan kepada teman-teman bahwa pendekatan coaching ketika teman-teman menjadi seorang leader as coach, semua kategori ini bisa kita dekati seperti yang saya sampaikan tadi ya di dalam penjelasannya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang kita masuk setelah kita tahu bahwa coaching menjadi sebuah pendekatan yang penting dimiliki oleh seorang pemimpin di organisasi. Yuk kita lihat dulu apa sih sebenarnya coaching ini, seperti apa sih sebenarnya konsep coaching ini, teman-teman. Oke. Ya, kita mulai dari sejarah coaching. Teman-teman, sebenarnya pendekatan coaching ini sejak zaman Socrates itu sudah digunakan ya oleh para filsuf-filsuf Yunani, yaitu bagaimana mereka memberdayakan orang-orang di sekitarnya, murid-muridnya itu dengan pendekatan lebih banyak bertanya. Lalu di era modern, kalau teman-teman baca buku The Inner Game of Work atau The Inner Game of Tennis, awalnya Timothy Gallwey, seorang pelatih tenis, itu melihat bahwa di dunia olahraga, jadi kan coaching ini awalnya dari dunia olahraga, kemudian merambah ke dunia bisnis dan manajemen. Dia melihat bahwa untuk menjadi sukses di dunia golf ya, itu selain kemampuannya dalam teknis main golfnya, juga ada kemampuannya dalam memainkan pikirannya. Jadi di inner game itu adalah bagaimana kita bisa mengelola pikiran kita untuk bisa sukses. Untuk itu kemudian coaching masuk ke dunia manajemen itu di era tahun 90-an. Kalau teman-teman pernah baca buku coaching performance-nya John Whitmore, itu mulailah coaching merambah ke dunia people development. Sampai kemudian tahun 1990-an, Thomas Leonard, ini seorang praktisi people development juga, kemudian mendirikan organisasi yang namanya International Coach Federation, sekarang namanya International Coaching Federation ya teman-teman. Ini melihat bahwa ada pendekatan berbeda yang bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja seseorang dalam mencapai goals yang dia inginkan. Definisi coaching apa sih sebenarnya? Yang pertama, definisi coaching itu dari International Coaching Federation mendefinisikan coaching adalah sebuah bentuk kemitraan dengan klien, coachee, atau dalam konteks organisasi dengan tim. Jadi, klien atau coachee kita itu adalah tim kita, sehingga tim kita itu bisa dalam percakapan coaching itu, kita bisa menstimulasi pemikiran dan kreativitasnya, supaya mereka, tim kita ini bisa terinspirasi dari dalam dirinya untuk memaksimalkan potensinya. Kalau dalam konteks organisasi, berarti dalam meningkatkan performanya, teman-teman sekalian. Ini definisi coaching berbasis ICF. Ini di organisasi kan kita juga sering menggunakan pendekatan yang lain ya, misalnya training, mentoring, consulting, counseling. Sebenarnya apa sih bedanya dengan pendekatan coaching? Teman-teman bisa lihat ya secara gambaran umum, nanti saya akan highlight beberapa poin pentingnya. Intinya kalau trainer tujuannya melatih orang tentang suatu objek, fokusnya juga mengajarkan pengetahuan dan keterampilan. Mentor menyampaikan pengalaman. Kemudian konsultan memberikan solusi. Konselor lebih kepada masalah atau problem di masa lalu.
coach ini untuk mendukung pencapaian goals. Artinya teman-teman, seorang coach dalam konteks coaching ya, karena kan seorang pemimpin tentu sekali lagi ketika teman-teman memiliki kemampuan coaching bukan berarti jadi seorang eksekutif coach di Amerika, David Goldsmith itu menyebutkan semakin banyak pendekatan kepemimpinan yang dikuasai oleh seorang leaders, maka semakin bisa dia memberdayakan timnya di berbagai situasi, teman-teman sekalian. Artinya, dengan teman-teman memiliki pendekatan kemampuan mengelola tim dengan pendekatan coaching, teman-teman memiliki sebuah senjata lagi untuk memberdayakan teman-teman selain kemampuan mentraining, mentoring, consulting, dan counseling. Jadi, dengan teman-teman mendapatkan kemampuan coaching, otomatis teman-teman akan memiliki tambahan kemampuan untuk mengelola tim teman-teman. Karena sebenarnya tidak dalam semua situasi juga coaching ini bisa bekerja secara optimal. Contohnya dalam situasi yang sudah mendesak ya seperti itu. Misalnya tim kita sedang melayani customer, sedang ada perdebatan penting, harus ditangani dengan cepat. Kan nggak bisa juga kita bertanya dulu apa nih yang kamu pikirkan untuk bisa mengatasi itu. Sementara situasi di depan sana itu udah perlu ditangani dengan cepat. Tentu kita perlu menggunakan pendekatan mentoring atau pendekatan directing. Saya ingin secara singkat saja dan secara sederhana saja, apa sih bedanya pendekatan coaching dan pendekatan yang lain ya seperti training, counseling, consulting, dan mentoring. Pendekatannya, kalau coaching itu pendekatannya adalah inside out. Jadi kita sebagai coach menggali dan stimulasi pemikiran coach sehingga keluarlah dari dalam diri coach itu ide, solusi dan sebagainya. Sementara yang selama ini sering dilakukan di organisasi justru adalah memberikan. Jadi training kita berikan, mentoring kita berikan, konseling kita berikan. Sehingga terkadang kita perlu adanya keseimbangan. Jadi timnya kita ini juga perlu kan didengarkan, perlu menyampaikan sesuatu. Makanya coaching menjadi sebuah pendekatan yang penting sehingga karena dia adalah pendekatannya inside out. Ini cerminannya seperti filosofi telur ayam, teman-teman. Telur ayam itu bisa pecah oleh dua sebab. Satu, dipecahkan dari luar. Contohnya seperti ini ya, gambar ini. Dipecahkan dari luar, di atas penggorengan, lahirnya jadinya telur ceplok. Ada juga bisa dipecahkan dari dalam, teman-teman sekalian. Ketika anak ayam mau menetas, dengan paruhnya dia patuk-patuk cangkang telur itu dari dalam, sampai pecah dan lahirlah kehidupan. Sama juga dengan coaching. Jadi coaching itu esensinya adalah solusi, rencana aksi, dan sebagainya itu datangnya dari diri coach sendiri. Sehingga nanti kita akan lihat juga tingkat akuntabilitasnya itu tingkat komitmennya menjadi lebih kuat. Dan satu lagi yang membedakannya, di dalam sesi coaching yang jadi bintangnya adalah coachee. Sementara di sesi lain, misalnya training, bintangnya trainer. Mentoring, ya bintangnya mentor. Jadi yang membedakannya adalah di dalam sesi coaching, coachee lah, atau tim kita lah yang menjadi bintangnya. Sekali lagi teman-teman, coaching memang bukan segalanya, setidaknya dengan teman-teman menguasai keterampilan coaching, teman-teman memiliki satu senjata lagi untuk bisa memberdayakan tim teman-teman. Terus, apa sih buktinya bahwa coaching bisa meningkatkan kinerja? Teman-teman, survei yang dilakukan oleh ICF terhadap 47.500 coach yang melakukan sesi coaching menunjukkan bahwa ada 3 komponen penting yang dimunculkan untuk menunjukkan bahwa coaching itu bekerja. Pertama, peningkatan produktivitas. Ternyata 70% lebih itu melihat bahwa ada peningkatan kinerja ya, sampai 70%. Peningkatan manajemen bisnis 61%, meningkatkan manajemen waktu 57%, dan untuk efektivitas tim itu meningkat 51%. Selain itu, menciptakan lingkungan yang positif ya. Pertama, kepercayaan diri meningkat. Kemudian hubungan meningkat, relasi meningkat. Kemampuan komunikasi, bayangin teman-teman, karena esensi coaching itu adalah percakapan. Ketika seorang coach, seorang leader as coach, itu secara otomatis dia akan meningkatkan kualitas komunikasinya ke timnya ketika dia menggunakan pendekatan coaching. Dan terakhir di Positive People ini adalah adanya peningkatan keseimbangan antara
pekerjaan dan kehidupan ini kan menjadi sebuah isu sentral ya di dalam organisasi, apalagi di dunia kerja. Bagaimana pekerjaan dan situasi pribadi atau yang kehidupan di rumah itu bisa diseimbangkan. Dengan coaching, situasi itu ternyata bisa meningkat sampai 67%. Dan yang terpenting, karena terutama khususnya teman-teman di organisasi bisnis, survei menunjukkan bahwa tingkat return on investment, artinya tingkat pengembalian investasi ketika program coaching dilakukan, jika programnya dilakukan oleh individu itu 68%, jika untuk organisasi atau company atau perusahaan itu sampai 86%. Dan survei juga menunjukkan 99% orang yang dilakukan coaching kepadanya dia puas terhadap keseluruhan pengalamannya. Jadi teman-teman bisa merasakan ya di sesi coaching one-on-one bersama dengan para praktisi coach di Coaching to Negeri. Sekarang bagaimana caranya, prosesnya supaya coaching ini bisa meningkatkan kinerja tim kita? Teman-teman sekalian, sebagai sebagai coach, tim kita itu kan saat ini kondisinya misalnya di A. Kita pingin goalsnya adalah meningkatkan kinerjanya. Dengan kemampuan kita sebagai coach, kompetensi coaching itu nanti ada ya teman-teman. Maka kita bawalah si coach kita ini, kita dukung ya, kita simulasi lewat proses coaching. Dan proses coaching itu akan efektif kalau dia ada programnya. Ya bisa 12 bulan, 9 bulan, 6 bulan, 3 bulan, atau 1 bulan. Tergantung seberapa jauh goalsnya ingin kita capai. Misalnya kalau KPI ya tentu idealnya setahun. Ya, atau kalau ini sudah pertengahan mungkin sampai 7 atau 8 bulan ke depan kita lihat. Jadi programnya disesuaikan dengan seberapa jauh goals itu mau kita capai. Dan sekali lagi, coaching itu fokusnya dari hari ini ke masa depan. Dan sebagai coach, kita bersama-sama untuk mensimulasi supaya coach sampai ke goals-nya. Sekarang apa kompetensinya? Tadi kan kita udah bicara konsepnya. Untuk bisa menjadi seorang leaders coach itu ada kompetensinya. Dan kompetensi inilah yang perlu dimiliki oleh teman-teman kalau teman-teman ingin menjadi seorang leaders coach. Yang pertama tentu memahami konsep dasar coaching dan leaders coach. Jika tidak, nanti jatuhnya bukan lakukan sesi coaching, tapi lakukan sesi mentoring. Ngakunya coaching, ya saya udah lakukan nih Pak sesi coaching, tapi ngajar-ngajari gitu. Memberitahukan, memberikan nasihat. Artinya kalau dia mengatakan itu coaching, tapi konteksnya justru dia lakukan mentoring, maka sebenarnya dia belum memahami. Jadi perlu pemahaman konsep dasar coaching. Kemudian kemampuan membangun hubungan yang harmonis. Teman-teman sekalian, dari pengalaman teman-teman yang mengikuti program belajar coaching di coach11.com, itu menunjukkan ketika dia mempraktekkan percakapan coachingnya di timnya, maka kualitas hubungannya tadi udah dibuktikan juga melalui survei, kemampuannya membangun hubungan dengan timnya itu akan meningkat, teman-teman. Karena ada kompetensinya ketika kita belajar coaching untuk menjadi leaders coach. Kemudian kemampuan mendengarkan aktif, teman-teman. Nanti kemampuan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang memberdayakan ini, karena ini kunci dari percakapan coaching, nanti akan disampaikan secara khusus nanti oleh Coach Idasya, dan juga nanti akan kita mentoring nih, supaya teman-teman bisa setidaknya pulang dari sini bisa menggunakan percakapan coaching kepada yang sederhana kepada tim teman-teman. Kemudian kemampuan memfasilitasi awareness tim, supaya tim sadar situasi dan kondisinya, dan kemampuan memfasilitasi pencapaian kinerja tim. Jadi 6 konsepsi inilah yang menjadi kompetensi orang leaders coach. Ketika teman-teman mengikuti program seperti misalnya Everyone is Coach di coach11.com, teman-teman akan mendapatkan 6 kompetensi ini. Itu teman-teman pengantar, nanti kita sesi diskusinya nanti di sesi yang kedua ya teman-teman. Untuk selanjutnya mengenai materi mendengarkan dan bertanya melanjutkan sesi ini, kami persilahkan kepada Coach Idasya. Silakan. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Coach Basbas sudah membuka informasi tentang coaching dan juga tentang program CTP ini kepada teman-teman tadi ya di awal. Sebelumnya saya sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya teman-teman, selamat datang di acara kita pada pagi hari ini. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat, sukses selalu, dan yang berpuasa hari ini lancar berpuasa sampai berbuka nanti. Oke teman-teman, enjoy ya the time. Kita punya beberapa sesi lagi Bapak Ibu. Harapan kami nanti kita semakin bisa setidaknya memahami tentang coaching secara
kulit luarnya dulu ya teman-teman ya sebelum dibawa ke organisasi seperti itu. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Tadi sudah diantarkan Coach Bas tentang apa itu coaching. Oke. Sekarang kita akan melihat secara umum Bapak Ibu tentang 2 kompetensi hari ini. Active listening dan juga bagaimana Bapak Ibu nanti bertanya yang powerful atau powerful questioning. Nah, teman-teman, ini salah satu kompetensi leader as coach atau coach yang begitu penting buat kita, ya. Apa itu active listening? Yaitu mendengarkan secara aktif. Kemampuan kita sebagai coach untuk fokus sepenuhnya pada apa yang coach katakan dan pada apa yang tidak mereka katakan. Untuk apa? Untuk kita memahami arti dari yang mereka katakan dalam konteks keinginan coaching. Nah, Bapak Ibu, artinya sebagai coach di organisasi nanti, teman-teman ketika melakukan coaching, fokuslah kepada apa yang dikatakan coaching Bapak Ibu. Kita berlatih mendengar mereka, ya. 80% coaching itu kita mendengarkan teman-teman. Mendengarkan siapa? Coaching kita. Nanti Bapak Ibu akan melihat, ya. Teman-teman praktisi coaching kami akan mempraktikkan ini, bagaimana mereka mendengar Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu akan merasa ya seperti itu. Jadi 80% coach itu mendengarkan coachingnya. Itu pengantar umumnya teman-teman. Ya, selanjutnya, ya teman-teman sekalian, apa sih mendengar itu bagaimana sih gitu ya? Nah teman-teman, kita membuat level mendengar itu ada 3 ya teman-teman ya. Nanti di yang ketiga kita akan bahas di program selanjutnya teman-teman. Mendengar itu yang pertama ada internal listening. Nah, teman-teman internal listening apa? Ini di sini ada disampaikan ya secara umum ya. Kita tetap bisa lihat gambar ini ya Bapak Ibu ya. Ketika kita berada di internal listening, sebenarnya kita tidak fokus kepada apa yang dikatakan lawan bicara kita, teman-teman. Atau ekstrimnya kita malah cuek gitu ya sebenarnya seolah-olah mendengar tapi nggak mendengar. Jadi apa yang dia katakan kita bilang apa gitu ya, nggak nyambung tanda kutip ya. Misalkan teman-teman ya ketika misalnya tim Bapak Ibu mengatakan Pak saya tidak capai target bulan ini, itu kan pesan dari tim Bapak Ibu ya, saya tidak capai target bulan ini. Nah ketika Bapak Ibu berada di internal listening, Bapak Ibu mengatakan kamu ini gimana sih mau capai target? Nah, gitu ya. Langsung seperti itu. Atau, wah, bahaya ini. Bisa rusak perusahaan. Nah, misalnya seperti itu. Nah, teman-teman, apa yang dia katakan, tidak kita katakan. Ulang, itu namanya internal listening. Walaupun dicocok-cocokin, gitu ya. Seperti itu. Jadi dia bilang apa, kita bilang apa. Simpelnya lagi, Bapak Ibu, misalnya ya, kalau masa-masa sekarang ini, teman Anda mengatakan, oh kami sekarang menggunakan metode Zoom di WFH kami, gitu ya. Teman-teman juga mengatakan, iya kami juga, saya juga menggunakan teknik Zoom untuk WFH di kantor, seperti itu. Jadi teman bilang apa, kita bilang apa. Itu internal listening. Dan Bapak Ibu, seorang coach yang baik tidak pernah ada di internal listening. Kalau enggak, kalau dia berada di sini, bahaya. Dia tidak akan bisa mengeksplorasi apa keinginan coach. Padahal tadi kita mendengarkan apa yang coach ingin sampaikan. Seperti itu. Yang kedua, Bapak Ibu, ini fokus listening namanya. Nah, ini lebih baik, teman-teman. Minimal kita sebagai seorang coach ke depannya, kalau Bapak Ibu belajar nanti dan mempraktekkan di organisasi, Bapak Ibu ada di level ini, yaitu fokus listening. Namanya fokus, berarti kita sudah fokus kepada apa yang dikatakan coach kita, teman-teman. Nah, jadi kita tangkap tuh. Tadi dia bilang nggak capai target, kita tangkap lagi. Oh, kamu mengatakan kamu nggak capai target ya? Gitu ya. Oh, kamu mengatakan kamu kurang bersemangat ya? Beberapa waktu ini di pekerjaan. Ya, saya mengatakan, Pak, saya nggak bersemangat ya selama beberapa bulan ini bekerja. Kenapa ya, Pak? Seperti itu, teman-teman. Sebagai seorang coach yang baik, teman-teman nangkap. Oh, kamu mengatakan tadi kamu nggak bersemangat ya? Teman-teman sudah bisa melihat itu, teman-teman. Apa yang dipikirkannya, dirasakannya, dikatakannya, teman-teman menangkap itu dan merefleksikan kembali. Nah, teman-teman, secara tekniknya, nanti ini kita akan belajar lebih jauh ya. Oke, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, ini secara umum ya.
teknik yang kita gunakan dalam kita mendengarkan aktif tim kita, teman-teman, atau coach kita ya. Ada paraphrase. Nah, paraphrase Bapak Ibu ini teman-teman secara umum bisa mengulang kembali apa yang coach katakan dengan kalimat teman-teman, namun tidak merubah makna. Nah, kita sering menggunakan ini ya, seperti tadi ya, secara simpel. Apa yang dikatakannya mungkin panjang, teman-teman tangkap intinya, paraphrase. Atau refleksi, teman-teman memahami emosi coach. Nah, gitu ya, tangkap dia, teman-teman refleksikan kembali perasaannya tadi dengan bahasa teman-teman. Oke, kemudian Bapak Ibu, cara Anda mendengarkan yang baik itu adalah ketika kita punya intensi, mindset dengar kita sepenuhnya untuk coach kita. Bapak Ibu, perlu sekali kita melepaskan ego dalam sesi coaching kita, teman-teman. Ego apa? Ego diri, ego mendengarkan gitu. Jangan tanda kutip ya, mentang-mentang dia tim kita yang masih levelnya di bawah kita gitu ya, kita nggak mendengarkan mereka, padahal ini penting untuk kemajuan kita bersama. Jadi Bapak Ibu, di dalam mendengarkan ini, perlu benar kita belajar melepaskan ego kita untuk mendengar mereka secara baik, intensi kita ke mereka. Ya, berikutnya adalah atensi, teman-teman. Nah, atensi juga seperti itu, kita fokus memperhatikan coach dengan teknik nonverbal ya, kita lihat mereka dengan tatapan yang positif, wajah yang positif, mata yang bersahabat, teman-teman, mengangguk dengan cara yang tepat, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, atensi ini juga Anda perhatikan coach Anda keseluruhannya dengan cara yang positif. Oke, itu tekniknya. Selanjutnya, teman-teman kita masuk ya kepada keterampilan secara umum nih teman-teman ya, powerful questioning. Nah, Bapak Ibu, apa sih powerful questioning? Adalah kemampuan kita sebagai coach untuk mengajukan pertanyaan yang memberdayakan untuk mengungkapkan informasi yang diperlukan para coaching. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini loh, saatnya Anda bertanya di coaching ini adalah untuk memberdayakan para coach Bapak Ibu. Tadi ingat ya, bahwa kita ingin membawa coach kepada goals-nya, salah satu alat bantunya adalah Bapak Ibu bertanya kepada mereka yang memberdayakan, sehingga mereka bisa ke depannya memberdayakan atau mencapai apa yang mereka inginkan, karena Bapak Ibu sudah bantu dengan pertanyaan yang memberdayakan. Seperti itu. Selanjutnya, nah teman-teman ini tekniknya. Nah teman-teman ya, tekniknya nanti Bapak Ibu dengar tuh. Para coach Bapak Ibu nanti akan bertanya kepada Bapak Ibu, mempraktekkan apa yang kita bahas secara umum teman-teman ya. Nah teman-teman ini teknik yang pertama, yaitu mengajukan pertanyaan yang terbuka dan hindari yang tertutup. Teman-teman sekalian, di coaching itu kita nggak pakai pertanyaan tertutup. Kalaupun ada, itu sifatnya sangat sedikit untuk konfirmasi saja biasanya ya. Kenapa? Karena tadi Bapak Ibu, kalau pertanyaan tertutup itu kan namanya tertutup ya. Jawabannya apa itu? Ya tidak. Nah, sementara kan coaching itu kita eksplorasi. Nah, kita memacu pemikiran coach. Kalau dia tertutup, ya tidak, nggak akan luas informasinya. Maka close kita kantongi dulu, gitu ya. Kita pakai pertanyaan open. Apa itu pertanyaan open? Ya pertanyaan yang luas. Apa, di mana, siapa, bagaimana, gitu ya, kapan. Nah, itu contoh-contoh dari pertanyaan open. Contohnya, teman-teman, kita lihat ya, pertanyaan tertutup nih. Apakah strategi ini tepat untuk Anda? Strategi bisnis, misalnya strategi di company Bapak Ibu ya. Jawabannya apa? Ya tidak, Pak. Ya kan? Teman-teman buka, agar teman-teman tahu tim Anda ini di mana posisinya. Tanggapan tentang strategi ini. Teman-teman tanya, menurut Anda bagaimana strategi ini? Dia akan jawab kan teman-teman ya, bla 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 bla, luas sekali. Contoh lagi, apakah banyak sudah yang Anda pelajari dari proyek ini? Misalnya seperti itu ya. Banyak Pak, belum Pak? Jawabannya. Anda buka teman-teman, bagaimana perkembangan belajar Anda di proyek ini? Dia akan semakin luas. Sudahkah Anda melaksanakan agenda aksi Anda? Misalnya Bapak Ibu nanti meng-coaching tim ya. Belum Pak, belum Bu, belum. Sudah, dan lain sebagainya, jawabannya tutup. Kita buka, kapan waktu yang tepat buat Anda untuk melaksanakan agenda aksi Anda ini. Teman-teman akan lihat jawaban-jawaban yang bervariasi dan mereka ketika pertanyaannya terbuka. Itu teknik pertama ya. Teknik kedua, mengajukan pertanyaan yang fokus pada solusi dan hindari pertanyaan yang berorientasi pada masalah. Bapak Ibu nanti ini di kelas yang lebih lanjut kita akan jelaskan ya, secara ya lebih detail seperti itu.
teman-teman, coaching itu memang uniknya dia bermain di ranah solusi, teman-teman. Bukan di ranah masalah ya. Gitu ya. Jadi itu uniknya ya, teman-teman ya. Sehingga percakapan kita pun kata-katanya itu sering dibungkus dengan kata-kata yang tidak menggunakan masalah. Misalnya seperti ini, teman-teman. Apa masalahnya yang ingin Anda bahas nih? Misalnya Bapak Ibu tanya ke tim gitu ya, apa masalah yang kita bahas pagi hari ini nih? Teman-teman, kalau gaya coaching ya, itu akan menyampaikan apa yang ingin kita capai pada sesi ini, apa yang ingin Anda capai dari sesi ini. Nah, itu gaya coaching tuh, teman-teman. Oke, kemudian teman-teman melihat ada tim yang gagal. Teman-teman tanya, apa yang membuat menjadi penyebab Anda gagal? Apa yang menjadi penyebab kegagalan Anda? Kegagalan ya, teman-teman ya. Jadi, kita ganti. Dia memang gagal, namun ada bahasa yang lebih pada solusinya. Apa yang terfikir oleh Anda untuk mencapai keinginan Anda itu? Target Anda itu, kan dia pengennya tuh capai target gitu misalnya ya. Ya pasti fokus aja kepada apa yang diinginkannya gitu. Nah, tim Anda teman-teman sering terlambat datang, terlambat ngasih laporan dan lain sebagainya. Anda tanya, misalnya versi yang lain ya fokus pada masalah misalnya, mengapa Anda sering terlambat? Mengapa aja nggak boleh teman-teman kalau bahasa coaching ya. Nah, diganti nih fokus pada solusi. Solusinya apa dia terlambat tadi kan? Apa yang bisa membuat Anda tepat waktu memberi laporan? Nah, kan dia akan berpikir teman-teman, oh iya ya, A, B, C, D. Nah, kalau Anda sering terlambat, dia akan kasih alasan. Nah, alasan yang tidak memberdayakan. Biasanya seperti itu. Atau, teman-teman katakan, berapa lama Anda mengalami kesulitan ini? Ini memang sulit, benar, gitu ya. Namun ada bahasa-bahasa lebih manis lagi, teman-teman. Yang fokus pada solusi. Apa pelajaran yang dapat Anda ambil dari waktu yang telah Anda lewati? Nah, gitu ya. Dia yang berpikir ya, A, B, C, D, dan sebagainya. Nah, ini nih, bisa bumerang nih. Siapa yang harus disalahkan dalam permasalahan Anda ini? Siapa yang harus disalahkan dalam masalah Anda capai target? Jawabannya gampang ya. Bapak lah Pak ya, Ibu lah Bu. Ya, apalagi millennials ya yang bisa to the point seperti itu. Nah, teman-teman diganti. Siapa orang yang dapat mendukung Anda dalam pencapaian Anda ini? Misalnya. Teman-teman, itu pertanyaan fokus pada solusi gaya coaching ya, teman-teman ya, yang kita gunakan. Oke, teknik berikutnya, teknik ketiga, adalah mengajukan pertanyaan yang fokus pada saat ini dan masa depan. Ya, teman-teman, mainan coaching itu adalah saat ini masa depan, ranah kita ya. Makanya pertanyaan kita di sini tuh. Contoh, saat ini seperti apa situasi yang kamu hadapi di lapangan? Nah, ini tim lapangan misalnya ya. Gimana nih situasi lapangan hari ini, Pak X? Nah, pertanyaannya. Atau kita mau tanya tentang masa depan nih, ke depannya. Jika goals kamu tercapai, seperti apa gambaran situasinya? Kalau kamu jadi manajer, gimana gambar situasinya? Kan dia akan menjawab ya. Apa yang dirasakan saat ini? Mengelola tim baru. Dia akan ceritakan bla bla bla. Apa yang Anda rasakan ketika target Anda 2 miliar per bulan ini akan tercapai? Nah, kan membawa ke masa depan. Apa yang Anda bincangkan nih dalam sesi kita saat ini? Bagaimana goals Bapak ya 3 tahun bekerja dari sekarang di perusahaan kita. Nah, teman-teman, ini pertanyaan-pertanyaan yang kita gunakan dalam sesi coaching, masa kini dan masa depan. Oke, nah yang keempat Bapak Ibu, ini unik nih, kita hindari ya. Pertanyaannya apa yang mengarahkan? Nah, teman-teman, ini sesi coaching ya, sesinya kita nih setara, ingat itu ya, kata kunci tadi, setara dengan coaching. Walaupun mengarahkan ini maksudnya adalah baik, kita pengen bantu, pengen to the point kepada tim kita untuk mengasih tahu, oh lama banget sih gitu, saya pengen cepat-cepat dapat target misalnya. Teman-teman kalau nggak urgen sekali, nggak kutip ya, misalnya nggak kebakaran di sana, kita bisa jangan mengarahkan dulu gitu. Kecuali kalau mau kebakaran, harus padamkan api misalnya, itu kan mengarahkan ya. Hindari. Pertanyaan mengarahkan itu teman-teman seperti ini, misalnya. Anda tidak akan berbicara langsung kan dengan orang yang terlibat. Nah, teman-teman ini sebenarnya pengen menyelipkan bahwa Anda ingin mengatakan, jangan bicara ya sama orang yang terlibat. Teman-teman ingin bilang gitu kepada dia. Ganti teman-teman, jadi lebih manis, lebih netral dengan apa konsekuensinya, apa dampaknya yang bisa terjadi
jika Anda terlibat langsung berbicara dengan orang tersebut. Ini kan lebih luas, ya, lebih bisa dijelaskannya. Atau misalnya besok bisa ya Anda menjalankan agenda ini, ya, meskipun dengan bahasa yang manis, ya lembut, namun itu mengarahkan teman-teman. Jadi bukan perkara stylenya, jadi perkara susunan kalimatnya gitu ya. Nah, ganti menjadi besok itu kan berarti waktu ya. Oke, kapan waktu yang tepat bagi kamu untuk menjalankan agenda ini? Oh ya Pak, menurut saya nih kayaknya sore udah bisa deh Pak sejalankan. Nah, seperti itu contohnya. Atau nih teman-teman, misalnya nih di perbincangan coaching Anda ada tantangan tim Anda nih bahwa dia punya tantangan dengan berat badan dan sebagainya misalnya ya tentang kesehatan gitu ya. Teman-teman bilang sebagai solusi nih pengen ngarahin. Bagaimana kalau kamu rutin olahraga agar pagi-pagi kantor nggak ngantuk gitu ya. Padahal dia nggak ada ngomong olahraga misalnya. Nah, itu juga mengarahkan walaupun niatnya baik membantu. Di coaching, kita rubah, kita switch menjadi, nih Pak, apa nih Pak solusi yang Bapak pikir tepat dalam situasi Bapak ini, agar semakin fit tiap hari ke kantor. Nah, teman-teman, permainan bahasa itu yang kita akan pelajari nanti di sesi coaching selanjutnya ya, kalau teman-teman ingin memperdalam tentang leader as coach ini. Seperti itu ya, teknik yang keempat, jangan mengarahkan pada tim Bapak Ibu nanti. Oke, nanti bisa dipraktekkan di rumah teman-teman untuk keluarga dulu ya, sebelum kita di tim misalnya, bisa teman-teman praktekkan. Oke, selanjutnya. Oke. Teknik selanjutnya teman-teman adalah hindari pertanyaan yang menghakimi. Nah, menghakimi ini ya benarlah kita akan bukan sedang menghakimi orang, teman-teman ya, atau menyalah-nyalahkan, memojokkan dengan begitu sangat misalnya ya, teman-teman. Untuk leader as coach ya, bukan untuk yang lain. Ini kita hindari dulu. Misalnya nih, Anda apa tidak sadar bahwa hal ini bisa merusak hubungan Anda dengan manajer Anda? Nah, tidak sadar, merusak gitu ya, bahasa-bahasa seperti itu. Ganti Bapak Ibu. Bagaimana nih cara yang Anda lakukan untuk merawat hubungan Anda? Kita tarik kunci adalah hubungan ini kan, dia punya tantangan di situ. Ganti kalimatnya. Bagaimana cara Anda merawat hubungan Anda dengan manajer Anda? Kenapa Anda bisa terlibat dalam situasi sulit ini? Nah, gitu ya, misalnya hal-hal yang terjadi di lapangan yang kita suka. Gitu. Ganti teman-teman. Ini kan udah kenapa nih nggak boleh teman-teman ya. Kita ganti lagi. Cari pertanyaan yang lebih bagus. Bagaimana caranya agar Anda dan tim dapat keluar dari situasi sulit ini, situasi menantang ini, gitu ya? Nih sering mungkin kita bisa jadi ya, sering kita dengar nih ya, seperti sebagai seorang leader, kok bisa ya Anda teledor seperti itu? Nah, kok bisa ya teledor seperti itu? Kalimatnya seperti teman-teman, karena situasi yang dilakukannya tidak tepat. Ganti teman-teman. Ini juga justifikasi, menghakimi. Sebagai leader, kemampuan apa lagi yang kamu butuhkan? Kan beda ya? Apalagi supaya dia jangan melakukan hal yang sama yang tidak kita disukainya itu gitu. Sebagai leader, kemampuan apa lagi yang kamu butuhkan? Nah, teman-teman, selanjutnya nanti kita akan belajar banyak kalau teman-teman mau mengasah keterampilan jadi seorang leader as coach ya, kita akan ada programnya, program awalnya namanya EAC, nanti bisa teman-teman dapat informasinya di email teman-teman masing-masing. Oke, saya pikir ini teman-teman, selanjutnya kita nanti akan berlatih ya, Bapak Ibu ya. Nanti kita akan berlatih pada sesi berikutnya, berlatih tentang percakapan coaching. Oke, dan Bapak Ibu nanti juga akan merasakan sesi coaching oleh coach-coach kita dari komunitas Coaching to Degree. Itu kami apresiasi buat teman-teman semuanya, para coach kami, terima kasih ya. Para coach yang luar biasa nih, per seminggu sekali melakukan sesi pro bono seperti ini, teman-teman, terima kasih ya. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima dan dilipat gandakan oleh Yang Maha Kuasa. Baik teman-teman, setelah itu kita akan mendengarkan testimoni dari salah satu coach kami yang juga punya tim di organisasinya, ya. Akan memberikan cerita sedikit bagaimana sih coaching berdampak untuk beliau dan timnya. Mari kita sambut Coach Handi. Silakan Coach Handi. Ya, tes. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih buat teman-teman sekalian. Terima kasih buat Coach Bas-Bas yang sudah menjadi coach saya dan mentor saya. Terima kasih juga buat Coach Idasya dan teman-teman Pak Lailan, Pak Iwan, Pak Max, Bu Yani, kemudian Pak Yuda, dan ada lagi nggak ya yang sebelum ketinggalan? Oke, cukup sepertinya. Ya, saya ingin memberikan satu testimoni di mana saya berawal dari mengikuti EAC di coaching untuk negeri ini di coachbasbas.com. Itu adalah diawali dari saya seorang profesional yang memang sebenarnya nggak tahu dari mana mulainya untuk menjalankan satu tim saya untuk bergerak ke arah yang memang sebenarnya yang diharapkan oleh perusahaan, terutama profit oriented ya. Kemudian saya bilang, waduh ini luar biasa, ini ternyata lebih gampang ngangon bebek daripada ngangon tim gitu. Lebih gampang ngangon domba, ngangon kambing daripada ngangon manusia. Ternyata dari pelajaran itu saya mulai mencari, saya ketemu dengan coachbasbas.com. Kemudian di situ saya di coaching, di situ saya dilatih, di situ saya mendapatkan satu esensi yang begitu baik ya, yang begitu secara profesional untuk bisa menanggapi tim-tim saya gitu loh. Diawali dari yang saya tidak tegas, kemudian saya mulai tegas, kemudian dari saya untuk bisa memberikan satu pertanyaan yang sifatnya tidak menghargai, sekarang mulai untuk bisa menghargai. Kemudian saya bisa untuk saya juga menjadi mitra, bahwa pekerja saya, tim saya adalah mitra. Seperti coach saya juga menjadikan saya itu, Coach Bas-Bas, Coach Idasya juga menjadikan saya sebagai mitra juga. Kemudian di situ juga saya dieksplor, digali potensi yang saya miliki selama ini yang ada gitu, yang selama ini saya pendem terus, yang selama ini rudet gitu loh. Makanya saya sekarang agak klinis, jadi nggak gondrong seperti apa dulu gitu ya, seperti kayak ada benang kusut. Kemudian situasinya sekarang ini ya saya lebih nikmatin gitu, lebih buat saya bisnis is fun gitu. Bisnis itu ada sesuatu yang sebenarnya energi yang saya bisa keluarkan yang tidak sia-sia. Yang tadinya saya menganggap bahwa ngangon bebek lebih gampang, ternyata saya balik. Sekarang ngangon manusia lebih gampang daripada ngangon bebek gitu loh. Jadi kalau saya bisa merasakan hal ini, bukan hanya yang saya rasakan kepada tim saya, tapi saya dampaknya juga saya bisa rasakan di dalam family saya, di dalam keluarga saya gitu loh, di mana keterbukaan, di mana sikap-sikap tanggung jawab, sikap-sikap komitmen itu saya miliki, dan saya bisa berbicara dengan jujur gitu loh kepada istri, kepada anak gitu loh. Sehingga apa yang menjadi masalah adalah bukan rahasia, tapi itu merupakan tuh kita sama-sama masing-masing. Jadi kalau saya mengalami satu hal yang luar biasa seperti ini, saya yakin teman-teman sekalian di sini juga saya yakin juga bisa. Jadi tetap semangat, tetap, apalagi di zaman COVID seperti ini, pandemik seperti ini, kita juga harus tetap semangat, kita harus juga tetap bisa berkarya di era seperti ini gitu. Terima kasih Coach Idasya dan Coach Bas-Bas. Saya sampaikan kepada Coach Bas-Bas. Ya, baik. Terima kasih Coach Idasya, terima kasih Pak Handi, Coach Handi untuk testimoninya. Teman-teman sekalian, nanti setelah sesi kita break ya, nanti setelah break, teman-teman kita akan buka dulu ya untuk nanti jam 10.30, nanti kita ada quiz, ada games untuk teman-teman refresh materi-materi yang tadi disampaikan, dan nanti untuk pemenang pertama, kedua, dan ketiga kita akan berikan hadiah. Yang pertama bisa mendapatkan beasiswa 100% ikut program Everyone is Coach Workshop. Itu belajar 6 kompetensi coaching berbasis ICF. Nanti teman-teman, jadi sayang jika teman-teman tidak mengikuti nanti kuisnya setelah sesi break. Pastikan
teman-teman yang bisa ikut ini dia kalau dia pakai laptop dia nanti mainnya pakai handphone. Jadi kalau dia pakai handphone dia mesti ada 2 perangkat karena kita main nanti dengan games yang namanya Kahoot ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, untuk sertifikat nanti para peserta yang hadir itu akan dapatkan sertifikat itu yang hadir 2 sesi saat ini dan sesi nanti. Dan buktinya nanti kita akan lakukan sesi foto ya untuk absensi kita, sesi foto nanti munculkan semua videonya. Dan untuk yang tertulis di layar Galaxy A6 Plus, mohon Bapak atau Ibu untuk bisa rename namanya supaya nanti kelihatan siapa nama dari Bapak atau Ibu tersebut. Yuk, kita masih ada waktu 5 menit sebelum kita foto, atau kita foto dulu deh. Kita foto dulu sebelum 5 menit untuk jika ada hal-hal yang mau teman-teman tanyakan, kita akan unmute ya teman-teman supaya nanti ini sengaja di mute agar supaya tidak mengganggu lalu lintas komunikasi kita. Oke, silakan kita munculkan dulu fotonya untuk foto sesi pertama absensi kita. Nanti ini juga akan kami kirimkan ke teman-teman. Silakan dimunculkan videonya. Nanti kalau ada yang nggak bisa muncul, lapor ke kami, diberi tanda minta tolong agar supaya kami buka. Mungkin ada yang terkunci tadi. Silakan teman-teman dibuka videonya. Ya, masih silakan Pak Hidayat, Pak Munawir, Pak Yoyo, Pak Ismet. Ya, berarti yang Galaxy A6 Plus Bapak ya. Bapak, sebentar biar saya ganti. Namanya siapa Pak? Izin. Halo? Bapak yang tertulis di layar. Oke, siap-siap ya teman-teman ya. Mungkin yang lain ini ada kendala untuk menampilkan videonya. Kita hitung 1, 2, nanti teman-teman, Coach Sandi tolong dibantu juga ya. 1, 2, 3. Oke, silakan teman-teman, kita masih ada waktu 5 menit sebelum nanti selesai ini. Kita break 15 menit. Nanti setelah masuk 10.35 ya, kita ada kuis teman-teman ya. Sayang hadiahnya itu luar biasa, bisa dapat beasiswa 100% untuk ikut program lanjutannya. Jadi sayang untuk kalau teman-teman tidak mengikutinya ya. Jika ada perangkat laptop, gunakan laptop supaya bisa teman-teman ikut nih permainannya. Oke, silahkan teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Silahkan di-unmute ya, 1-2 orang saja. Ya, silakan. Ya, Pak Budi, silakan. Di-unmute dulu, Pak. Ya, silakan Pak Budi. Dan nama udah ada ya di layar ya. Dari organisasi mana dan tinggal di mana, Pak Budi? Silakan. Halo, belum kedengaran, Pak, suaranya? Belum, berarti audionya belum tersetting dengan benar. Coba dibuka headsetnya, Pak. Dicabut dari laptop juga, dari handphone, coba ngomong. Halo? Nah, udah, oke, sip, silakan. Saya melalui tab ini. Iya, kedengaran ya, Pak? Ya, kedengaran, udah kedengaran. Berarti ada kendala di headsetnya. Silakan, Pak Budi. Oke, Pak. Perkenalkan, nama saya Budi dari PT Nindya Karya, posisi sekarang di Palembang. Oke. Dari materi tadi yang dipaparkan, mungkin ada yang mau saya tanyakan. Bisakah dikolaborasikan antara coach dan mentoring itu secara berbarengan, Pak? Oke, itu saja Pak Budi. Oke, ya, terima kasih Pak Budi. Kami mengapresiasi pertanyaan Pak Budi ini, pertanyaan yang menarik. Jadi Pak Budi dan teman-teman, di dalam teknik aplikasinya, jadi nanti kalau teman-teman ikut program belajar coaching di coachbasu.com, kita akan ajari yang murninya dulu, Pak Budi. Jadi coaching murni itu seperti apa, supaya teman-teman bisa membedakan antara coaching dengan pendekatan yang lain.
Di dalam aplikasinya Pak Budi, bisa saja terjadi, misalnya seperti ini, Pak Budi lakukan sesi coaching. Kemudian kan bisa aja timnya kita ini mentok. Ketika ditanya, dia mentok, nggak bisa jawab. Gitu. Kita bisa berpindah dari mode coaching ke mode mentoring, dengan di stop dulu sesi coachingnya, dengan mengatakan, oke, baik kita stop dulu sesi coachingnya, kita masuk sesi mentoring. Lalu kita mentoring nih dia. Kita kasih tahu kan, kalau mentoring kan, dari pengalaman saya, bla 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 bla. Lalu kemudian udah selesai dikasih pemahaman, masuk lagi. Oke, tadi sesi mentoring ya. Sekarang kita masuk sesi coaching kembali. Dari apa yang tadi saya sampaikan di mentoring, apa nih insight yang kamu dapatkan? Jadi kembali lagi modenya ke mode coaching, Pak Budi, setelah sesi mentoring. Jadi intinya bisa, Pak Budi. Terima kasih, Pak Budi. Silakan satu orang lagi, teman-teman, sebelum kita break. Ya, Bu Susi, silakan. Suaranya agak ini, Bu Susi, pecah suaranya, bergelombang. Iya, masih bergelombang, itu sepertinya pengaruh headsetnya. Coba Bu Susi buka aja headsetnya, cabut dari laptopnya. Oke, ya masih pecah Bu Susi, agak bergelombang. Oke, nanti mudah-mudahan bisa diperbaiki Bu Susi ya. Mohon maaf Bu Susi nggak terdengar. Ya, silakan teman-teman, satu orang, Bu Susi, mohon maaf ada gangguan sepertinya di audionya. Ada teman-teman? Oke, kalau tidak ada teman-teman, kami mendorong teman-teman ya, kita akan break sampai 10.35 untuk masuk kembali. Silahkan kalau teman-teman mau keluar dulu baru masuk lagi atau tetap di sini, silahkan. Nanti di sesi awal kita akan kuis, jadi teman-teman ingat materinya, materi yang tadi ya, gampang-gampang. Sekali lagi pemenangnya akan mendapatkan beasiswa 100%, itu nilainya 2,5 juta rupiah untuk ikut program lanjutannya, teman-teman. Dan pemenang kedua juga nanti akan mendapatkan hadiah juga nanti. Jadi silakan ikut, jadi gunakan laptop, nanti kita main, saya akan kasih pengantar mainnya nanti setelah sesi break. Dan di sesi break nanti juga pastikan nanti kita cek dulu audio, karena teman-teman akan melakukan sesi mentoring. Sesi mentoring ini teman-teman latihan coaching nanti bersama dengan Coach Dasya. Ini seru sekali, langsung latihan, teman-teman ngerasain gimana sih caranya mengcoaching tim gitu. Kemudian teman-teman juga akan dapat sesi coaching one-on-one dari para praktisi coach kita. Untuk itu, mohon kepada teman-teman, mudah-mudahan nanti kita cek setelah break, audionya bisa berjalan dengan baik agar supaya sesinya nanti bisa terlaksana. Oke? Sip, teman-teman, kita break sampai 10.35. Terima kasih, sampai ketemu.